Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Kalau mendengar nama Pandeglang, mungkin yang terlintas di benak kita hanyalah sebuah kabupaten dari Provinsi Banten. Namun, tahukah kalian bahwa konon nama Pandeglang memiliki kaitan dengan sebuah legenda tentang cinta, pengkhianatan, kesaktian, dan seorang pandai besi yang mengubah nasibnya. Konon nama Pandeglang berasal dari sebutan Pandegelang, yaitu seorang ahli menempa gelang yang ternyata bukan seorang biasa. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Pada zaman dahulu, di tanah Banten hiduplah seorang putri yang terkenal akan kecantikannya. Namanya Putri Arung. Bukan hanya parasnya yang memikat, tetapi juga kelembutan hati dan sikapnya yang membuat banyak orang jatuh hati. Seiring bertambahnya usia, semakin banyak bangsawan dan pangeran yang ingin mempersuntingnya. Di antara sekian banyak pelamar, ada dua orang pangeran yang sama-sama tampan dan sama-sama sakti. Mereka adalah Pangeran Sai Baguslana dan Pangeran Cunihin. Keduanya berasal dari perguruan yang sama. Mereka belajar ilmu kanuragan kepada guru yang sama pula, bahkan telah bersahabat sejak lama. Namun, meski berasal dari tempat yang sama, sifat keduanya sangat bertolak belakang. Sai Baguslana dikenal sebagai sosok yang baik hati, rendah hati, penyabar, dan berbudi luhur. Sementara Cunihin justru dikenal sombong, kasar, gemar meremehkan orang lain, dan sering menyalahgunakan kesaktiannya. Keduanya sama-sama mengetahui bahwa mereka sedang berusaha memperebutkan hati Putri Arung. Namun ternyata pilihan sang putri jatuh kepada Sai Baguslana. Hal itu membuat Cunihin dipenuhi rasa iri. Ia tidak rela kalah. Bahkan ia rela mengkhianati sahabatnya sendiri demi mendapatkan wanita yang diinginkannya. Suatu hari, Cunihin mengundang Sai Baguslana datang ke rumahnya. Karena menganggap Cunihin sebagai sahabat, Sai Baguslana datang tanpa adanya rasa ragu. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Dengan ilmu kesaktiannya, Cunihin berhasil merebut semua tenaga dan kesaktian Sai Baguslana. Dalam sekejap, tubuh pangeran yang gagah itu menjadi seorang lelaki tua yang renta dan tidak lagi memiliki kekuatan. Merasa kehilangan segalanya, Sai Baguslana segera menemui gurunya. Ia bertanya bagaimana caranya mendapatkan kembali kekuatannya. Sang guru lalu memberikan petunjuk yang terdengar sangat aneh. Ia harus membuat sebuah gelang raksasa yang cukup besar untuk dilewati manusia. Ketika Cunihin melewati gelang itu, kesaktian milik Sai Baguslana akan kembali. Sai Baguslana pun mematuhi petunjuk tersebut. Ia pergi mengasingkan diri ke sebuah desa bernama Bukit Manggis. Di sana ia belajar menempa logam setiap harinya. Hari demi hari telah berlalu, bulan berganti bulan. Tak ada yang mengetahui bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang pangeran. Masyarakat sekitar hanya mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah ahli dalam membuat gelang. Karena itulah mereka menyebutnya Ki Pandegelang. Nama itu semakin terkenal karena selain pandai menempa logam, Ki Pande juga dikenal ramah dan suka menolong siapa saja. Suatu hari ketika sedang berjalan di Bukit Manggis, Ki Pande melihat seorang perempuan yang duduk termenung. Perempuan itu tidak lain adalah Putri Arung. Wajahnya tampak murung, seolah sedang memikul beban yang sangat berat.
Ki Pande menghampirinya dan bertanya dengan sopan. "Apa yang membuat Tuan Putri bersedih?" Putri Arum tentunya tidak mengenali sosok Tua Renta di hadapannya. Ia mengira Ki Pande hanyalah seorang pandai besi biasa. Awalnya Putri Arum enggan bercerita. Namun karena hatinya sedang kalut, akhirnya ia mengungkapkan semuanya. Ia mengatakan bahwa dalam 3 hari lagi ia akan menikah dengan Pangeran Cunihin. Padahal jauh di lubuk hatinya ia tidak pernah mencintai Cunihin. Ia mengetahui bahwa Cunihin adalah orang yang tamak, kasar, dan tega kepada siapapun. Karena itulah gurunya menyuruh datang ke Bukit Manggis untuk mencari pertolongan. Mendengar cerita itu, Ki Pande langsung memahami bahwa pertolongan yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Namun ia tetap menyembunyikan identitasnya. Ki Pande kemudian memberikan sebuah saran. Ia meminta Putri Arum untuk menerima pinangan Pangeran Cunihin. Tetapi dengan satu syarat, Cunihin harus memindahkan sebuah batu keramat yang sangat besar ke tepi pantai. Setelah itu ia harus melubangi batu tersebut. Putri Arum merasa syarat itu tidak terlalu sulit. Namun Ki Pande menjelaskan bahwa membuat lubang pada batu keramat akan menguras setengah dari kesaktian Cunihin. Putri Arum pun menyetujui rencana itu. Menjelang pulang, Putri Arum mengalami musibah. Ia terjatuh di dekat sebuah batu cadas hingga tak sadarkan diri. Penduduk desa segera datang untuk membantu. Seorang tetua meminta warga mengambil air dari mata air terdekat. Anehnya, tepat dari batu cadas tempat Putri Arum terjatuh, tiba-tiba memancarkan air yang sangat jernih. Tak lama kemudian, Putri Arum sadar diri dan kembali sehat. Sejak saat itu, masyarakat mulai memanggilnya Putri Candasari karena peristiwa ajaib yang terjadi di batu cadas tersebut. Sesampainya di istana, Putri Arum menyampaikan syaratnya kepada Cunihin. Karena kesombongannya, Pangeran Cunihin langsung menerima persyaratan itu. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang mustahil baginya. Keesokan harinya, Pangeran Cunihin benar-benar berhasil memindahkan batu keramat ke tepi pantai. Dengan kesaktiannya, ia melubangi batu keramat itu. Merasa bangga atas keberhasilannya, Cunihin segera kembali ke istana untuk menjemput Putri Arum. Namun tanpa disadari, selama itu Ki Pande Gelang diam-diam mengawasi dari balik semak. Begitu Cunihin pergi, Ki Pande segera memasangkan gelang raksasa yang selama ini ditempanya tepat di tengah lubang yang sudah dibuat tadi. Tak lama kemudian, Cunihin datang kembali bersama Putri Arum. Melihat Ki Pande berada di sana, Cunihin langsung marah. Ia berteriak dan menuduh Ki Pande mengganggu urusannya. Saat itulah Ki Pande berkata bahwa ia datang untuk mengambil kembali sesuatu yang selama ini telah diambil darinya, yaitu kesaktiannya. Putri Arum mulai kebingungan. Mengapa kedua orang itu tampak saling kenal? Namun Ki Pande belum menjelaskan apapun. Ia hanya meminta Putri Arum membuktikan bahwa Cunihin benar-benar telah melubangi batu tersebut. Putri Arum pun berkata, "Kalau memang lubang itu benar-benar dibuat olehmu, buktikanlah dengan melewatinya." Tanpa berpikir panjang, Cunihin langsung berlari memasuki lubang tersebut. Begitu melewati gelang raksasa yang terpasang di dalamnya, tiba-tiba Cunihin bergetar dengan hebat. Ia menjerit kesakitan. Kesaktiannya perlahan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi tua renta. Di saat yang sama, tubuh Ki Pande Gelang justru memancarkan cahaya. Keriput di wajahnya perlahan menghilang. Tubuhnya kembali menjadi tegap dan sesaat kemudian berdirilah kembali sosok Pangeran Saebaguswalana yang dahulu dicintai oleh Putri Arum. Air matanya mengalir. Kini ia sadar bahwa lelaki tua yang menolongnya selama ini adalah orang yang sejak dahulu ia cintai. Akhirnya Saebaguswalana mendapatkan kembali kesaktiannya, sementara Cunihin menerima akibat dari kesombongan dan keserakahan dirinya sendiri. Konon, karena masyarakat begitu mengenal Saebaguswalana sebagai
Geki Pandeglang, nama tempat itu kemudian dikenal sebagai Pandeglang yang dipercaya berasal dari sebutan Pandeglang. Legenda asal-usul kota Pandeglang mengajarkan bahwa kehebatan bukanlah jaminan seseorang akan dihormati. Kesombongan, iri hati, dan keserakahan justru dapat menghancurkan apa yang telah dimiliki. Sebaliknya, ketika seseorang tetap berusaha, mau belajar, bersabar, dan tidak menyerah dalam keadaan sulit, maka kesempatan untuk bangkit akan selalu ada. Sai Bagus Lana kehilangan segalanya, namun ia tidak memilih untuk membalas dendam dengan kemarahan. Ia memilih untuk memperbaiki diri, belajar, dan berjuang hingga akhirnya mendapatkan kembali apa yang memang sudah menjadi haknya. Karena itulah legenda ini bukan hanya menjelaskan asal-usul nama kota Pandeglang, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa keberhasilan sejati lahir dari ketekunan, kerendahan hati, dan kesabaran. Demikian episode Tukar Kawruh pada episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih panjenengan sudah menonton episode ini. Apabila saya ada kesalahan baik itu secara ucap ataupun secara literasi, panjenengan bisa langsung tambahkan atau koreksi di kolom komentar. Dan apabila panjenengan juga memiliki ide-ide untuk episode Tukar Kawruh selanjutnya, panjenengan juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Kalau begitu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.